Muhammadun sayyidul qawnaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha si'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab Kifayatul Atqiyah. Sekarang masih halaman 44. 1, 2, 3, 4, 5. Baris kelima dari atas. Baris kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Waqila, dan dikatakan. Maksudnya ada ulama yang berpendapat huwa khusu adalah jam'ul, di situ hibati, di situ haibati yang betul himmati. Haibah itu artinya takut, mengumpulkan takut itu tidak tepat. Himmati mengumpulkan konsentrasi. Jam'ul himmati mengumpulkan konsentrasi, wal i'radu dan berpaling, amma dari apa-apa, siwas solati yang selain solat. Nah, ini definisi khusyuk. Ya, di antara definisi khusyuk adalah mengumpulkan konsentrasi. Jadi ketika solat itu kita konsentrasi bahwa kita sedang solat. Lalu kita berpaling. Berpaling itu meninggalkan apa-apa yang selain sholat. Jadi hati kita meninggalkan apa-apa yang selain sholat. Ada pikiran dagangan, kita hilangkan. Ada pikiran jalan-jalan waktu sholat, kita hilangkan. Ada pikiran uang hilang, kita hilangkan. Jadi kita konsentrasi ketika sholat itu benar-benar yang kita ingat Allah, yang kita ingat bacaan-bacaan sholat, yang kita ingat adalah bacaan-bacaan sholat dan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahazal akhiru, pendapat yang terakhir ini, huwat tahqiqu, itulah pendapat yang benar. Saya ulang, wahazal akhiru, pendapat yang terakhir ini, huwa adalah at-tahqiqu, pendapat yang nyata. Nyata itu maksudnya benar-benar tepat. Jadi pendapat yang terakhir ini adalah pendapat yang benar-benar tepat. Maksudnya khusyuk itu yang paling tepat dari pendapat yang telah dibahas di atas adalah yang terakhir ini, yaitu mengumpulkan konsentrasi, berpaling dari apa-apa yang selain sholat, dari apa-apa yang selain ingat Allah, dari apa-apa selain yang bacaan sholat. Jadi ketika sholat ingatnya Allah, lalu kita konsentrasi kita sedang sholat, lalu saat itu yang kita baca kita renungkan maknanya, maka itu insya Allah kita khusyuk di dalam sholat. Li'annahu, karena sesungguhnya khusyuk itu ibaratun, suatu ungkapan, an amalil jawarihi, tentang amal anggota tubuh, wa amalil qalbi, dan amal hati. Jadi khusyuk itu adalah
ungkapan tentang amal anggota tubuh dan amal hati. Jadi khusyuk itu anggota tubuhnya tenang, diam, hanya gerakan sholat saja yang dilakukan. Amalan hatinya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu jadi khusyuk itu amalan anggota tubuh dan amalan hati. Jadi bukan hanya sekedar tubuhnya saja yang tenang lalu hatinya kemana-mana, bukan. Bukan juga yang hatinya ingat Allah lalu tubuhnya gerakan-gerakan selain sholat dilakukan, maka itu pun tidak khusyuk. Misalkan hatinya ingat Allah lalu dia banyak garuk-garuk, maka itu lalu dia berpindah-pindah tempat, maka itu sholatnya batal. Di samping tidak khusyuk juga membatalkan kalau gerakan itu 3 kali berturut-turut. Ya, jadi itu khusyuk, amalan lahir dan amalan batin, amalan anggota tubuh dan amalan hati. Mengapa kita perlu khusyuk? Agar kita sukses, agar kita beruntung. Karena kata Allah, orang yang sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Jadi kalau kita ingin sukses, ingin berhasil menurut Allah, jadilah kita orang yang beriman dan khusyuk di dalam sholatnya. Lawannya khusyuk adalah surat Al-Maun, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu lalai dari sholatnya. Dia sholat tapi nggak ingat kalau dirinya lagi sholat tapi pikirannya kemana-mana, itu namanya tidak khusyuk. Nah kata Allah, meskipun dia sholat celaka, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Ya, jadi kita usahakan kita khusyuk di dalam sholat. Kita sama-sama berusaha untuk khusyuk di dalam sholat. Fayakunul musalli, maka jadilah orang yang sholat itu khosian biqalbihi, khusyuk dengan hatinya, bi alla yahdura, dengan tidak hadir, fihi di dalam orang tersebut, ghairu ma huwa fihi, apa-apa yang selain sholat. Jadi tidak di dalam hati orang tersebut tidak ada yang selain sholat. Semuanya urusan sholat, urusan ingat Allah, urusan mengingat bacaan-bacaan di dalam sholat, mengingat gerakan-gerakan di dalam sholat. Yang bukan selain sholat itu ditinggalkan, baik anggota tubuh maupun hati. Kita ingatnya hanyalah ingat hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Wabi jawarihihi, dan khusyuk dengan anggota tubuh, bi alla ya'basa, dengan tidak menyibukkan diri, biwahidin, dengan salah satu minha dari anggota tubuh. Jadi anggota tubuh tidak menyibukkan diri kecuali hanya gerakan sholat. Salah satu anggota tubuh misalkan tangan kita banyak garuk-garuk, maka ini orang itu tidak khusyuk. Atau kaki pindah-pindah, itu pun tidak khusyuk. Atau kepala menoleh, menengok, tengok kanan, tengok kiri, atau tengok atas, itu namanya tidak khusyuk. Salah satu anggota tubuh saja yang melakukannya, lalu dia terus-menerus, itu tandanya tidak khusyuk dan juga membatalkan sholat. Jadi sholat itu anggota tubuhnya tenang, hatinya juga tenang, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang khusyuk. Nah, kita berusaha tiap sholat khusyuk, dimulai dari sholat subuh dan sholat qobliyah subuh. Nah, kita ini sebetulnya sedang membahas sholat subuh dan sholat qobliyah subuh. Lalu karena pembahasan dengan sholat itu harus khusyuk, jadi masuk pembahasan. Nanti setelah subuh ada pembahasan lain lagi. Selanjutnya, wa'lam, ketahuilah, annahu, bahwasannya, mimma yahsulul khusu'u, seseorang itu
bisa berhasil mendapatkan kekhusyuan. Istihdaruhu annahu, dia menghadirkan hatinya, annahu bahwa dia baina yadayi malikil muluki, berada di hadapan malikil muluk, rajanya para raja, penguasanya para raja. Kita kalau bertemu raja pasti sopan. Di sini nggak ada raja, kita anggap presiden. Kita bertemu presiden pasti sopan, nggak mungkin sembarangan. Nah, Allah itu penciptanya presiden, rajanya para raja, rajanya para penguasa. Nah, kita bayangkan kita berhadapan dengan penguasa alam raya ini yang menciptakan pemimpin-pemimpin dunia, yang menciptakan alam dunia ini, yang menciptakan kita ini. Kita bayangkan posisi kita sedang seperti itu, maka kita akan, insya Allah kita akan bisa khusyuk ketika kita menghadirkan hati kita bahwa kita ini ada di hadapan penguasa para raja. Allazi ya'lamu, yang dia itu mengetahui, asirra, seluruh rahasia, wa akhfa, dan yang tersembunyi. Jadi Allah itu mengetahui yang tersembunyi, yang samar-samar, yang rahasia. Kita hati kita mengucapkan sesuatu tidak diucapkan di mulut, Allah tahu. Hati kita, di dalam hati kita ada perasaan-perasaan tertentu, Allah tahu. Ada kebencian, Allah tahu. Jadi semua yang ada di dalam hati kita diketahui oleh Allah. Begitu juga tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati kita sedang khusyuk atau tidak khusyuk itu pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bayangkan kita berada di hadapan raja, penguasa alam raya yang mengetahui yang ada di dalam hati kita. Wa annahu, dan bahwa dia, maksudnya al-musalli, orang yang sholat itu, yunajihi, sedang bermunajat kepadanya, sedang bermunajat kepada raja tersebut. Nah, jadi kita khusyuk itu akan hadir. Khusyuk itu akan berhasil jika kita menghadirkan hati kita, menganggap diri kita ini sangat lemah, tidak berdaya, lalu kita berada di hadapan rajanya, penguasa para pemimpin yang mengetahui hal-hal yang tersembunyi, dan kita sedang bermunajat kepada Allah, bermunajat, lalu kita sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu, dan bahwa dia, rubbama, mungkin, tajalla, menampakkan, alaihi, kepada orang itu, idza lam yakhsha, jika tidak khusyuk, bisifatil qahri, dengan sifat memaksanya. Jadi bisa aja ketika nggak khusyuk kita dimatikan, kita diazab oleh Allah. Itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Farodda, lalu dia, maksudnya Allah, alaihi, kepada farodda, maka Allah menolak, alaihi, atas orang tersebut, sholatahu, sholatnya. Jadi kita bayangkan kita di hadapan penguasa alam semesta, lalu kita sholat asal-asalan, lalu Allah menolak sholat kita. Wa aqabahu, dan menghukum musalli, dan menghukum orang yang sholatnya asal-asalan itu. Nah, ini para ulama mengajarkan kepada kita seperti itu. Ketika sholat, anggaplah kita sedang ingin berhadapan penguasa alam raya. Berarti kita harus sopan, berarti kita harus konsentrasi, berarti kita harus menghadirkan hati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala ketika sholat. Nah, kita bayangkan saja misalkan doa iftitah, inna sholati, sesungguhnya sholatku, inna sholati wa nusuki, ibadahku, wa mamati, matiku, wa inna sholat
inna sholati wa nusuki wa mahyaya, hidupku wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Nah, bacaan itu aja sudah membuat kita bergetar kalau kita khusyuk. Lalu tiap bacaan sholat renungkan, bacaan sholat renungkan, insya Allah kita khusyuk. Jadi kita ini sedang belajar, sedang berusaha bagaimana kita konsentrasi, bagaimana kita terus-menerus memperbaiki sholat kita. Nah ya, jadi kalau sholat diperbaiki, insya Allah yang lainnya lebih mudah lagi. Demikian. Jadi Iya. suratnya yang kita baca harus kita hayati juga. Iya, surat Al-Qur'annya. Iya, surat Al-Qur'annya harus kita renungkan juga. Ya, untuk peningkatan diri kita, ya. Termasuk surat ayat Al-Qur'an yang kita baca, kita renungkan. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.